Mantap, suaranya sekarang terdengar jelas. Good, good. Thank you. Selamat tahun baru, Selamat Bu Melda. sama-sama. Selamat tahun baru, sehat-sehat, makin sukses semua. Iya, makasih banyak nih Bu Melda lagi nggak enak badan, tapi demi Sobat One Shield, siang ini tetap hadir. Betul. Oke, Bu Melda, Hmm, ini lagi rame nih, karena di Instagram juga tadi pagi seliweran. Jadi Bu Sri Mulyani bilang, ekonomi Indonesia masih aman, ya, karena akhir tahun kemarin pertumbuhan kita masih di atas 5%. ya. Tapi sepertiga warga dunia katanya sudah mengantri di depan IMF, karena mereka akan terkena Ya. resesi. Nah, kita tarik mundur dulu nih Bu, supaya kita semua ini pengertiannya sama. Sebenarnya resesi itu apa sih Bu pengertiannya? Oke, resesi itu sebetulnya penurunan GDP. GDP itu Hmm. gross domestic product ya. Jadi Ya, GDP itu dihitung berdasarkan transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi di negara itu gitu. Apakah itu oke. transaksi perbankan, apakah itu transaksi kita beli-beli barang sehari-hari, itu termasuk ke Ya, dalam yang dihitung untuk GDP. Jadi gross product domestic ya. Nah, ya. terus yang dimaksud dengan resesi itu adalah kalau dalam 2 kuartal berturut-turut itu GDP-nya menurun gitu. Hmm. Menurun itu secara umum. Tetapi secara spesifiknya masih banyak lagi pengukuran-pengukuran lebih detail mengenai Hmm. GDP. Cuman yang paling umum dipakai orang karena paling gampang datanya diperoleh itu menggunakan data GDP. Oke, boleh nggak Bu kalau misalnya simpelnya kita bilang gini, kenapa sih kok dunia bisa resesi? Bener nggak? Ini karena tiga ekonomi besar yaitu Amerika, China, sama Eropa itu ekonominya menurun gitu. Seberapa, kenapa sih karena tiga negara ini terus kayaknya seluruh dunia tuh jadi gonjang-ganjing gitu? Oh, ya tentu saja karena mereka yang paling banyak melakukan transaksi ya kayak Amerika itu ekonomi terbesar. Amerika yang pertama, yang kedua Cina. Sekarang si Amerika dan Cina mirip-mirip ya, balap-balapan. Terus Eropa itu kan terdiri dari berapa belas negara ya. Nah, Betul. itu menyumbang ya lebih dari separuhnya ekonomi dunia gitu. Jadi Oke. kalau mereka ribet, ya tentu saja akhirnya dampaknya kemana-mana semuanya jadi ribet juga gitu. Oke, nah sekarang tiga negara besar tadi, ekonomi terbesar di dunia, mereka ribet, seluruh dunia ikut ribet. Tapi Ya, Indonesia sendiri kan masih di atas 50% ya, itu ekonomi kita berputar dari domestik ya Bu ya. ya. Nah apakah ini berarti Indonesia tahan resesi? Dan seberapa tahan kita terhadap resesi global yang terjadi 2023 ini? Hmm. Oke, jadi kita kembali dulu kepada asal muasalnya nih. Kenapa terjadinya keribetan ini semua ya? Ya. Ini kan semuanya bermula dari COVID ya. Pada waktu Mhm. COVID itu banyak ya Amerika, Cina dan Eropa itu semua melakukan lockdown. Ketika Ya. terjadi lockdown, itu sebetulnya kan ekonomi tidak bergerak karena mereka tidak pergi kemana-mana, mereka tidak bekerja kemana-mana gitu. Tapi mereka disuplai uang supaya bisa tetap hidup. Ya, nah jadi Mhm. uangnya itu adalah semacam ya apa istilahnya tuh kalau lu nggak kerja tapi dapat dapat gaji gitu loh, gabut ya, gabut, Gabut, gabut. Dan gabut. uangnya ini dicetak ya, berarti setiap negara ini melakukan ekstra pencetakan uang pada Yes, pada masa COVID tersebut. yes, Oke, betul, I betul. see. Jadi kan seperti yang tadi kita bilang, GDP itu kan terjadinya karena ada transaksi. Nah, padahal Mhm. selama terjadi lockdown itu transaksi minimal banget, paling-paling hanya transaksi yang betul-betul kebutuhan hidup sehari-hari dan kesehatan kan pada waktu itu. Ya, Jadi yang lain-lain itu mati semua. Tapi uang harus tetap oke. ada supaya mereka tetap bisa hidup gitu kan. Nah, di Mhm. situ sumbernya. Padahal Indonesia pada waktu itu tidak melakukan lockdown. Ingat nggak? Dulu itu Ya, 2020 sama 2021 itu Pak Jokowi banyak dimaki-maki orang karena nggak mau bikin lockdown di Indonesia, ya kan? Mati-matian kekeh pemerintah kita nggak mau melockdown negara ini, ya. Artinya ekonomi real itu tetap bergerak gitu. Jadi mhm. itu yang membuat kita walaupun di tempat-tempat lain itu sudah mengalami resesi, tetapi di kita itu GDP-nya masih tetap tumbuh
karena ekonomi real kita itu nggak pernah betul-betul berhenti gitu. Jadi separah-parahnya kita kemarin COVID, tapi kita semua tetap bekerja ya, at least dari rumah lah atau dari mana lah, tapi kita semua tetap bekerja gitu. Jadi tidak betul-betul ada yang namanya cetak duit negara supaya orang bisa hidup tanpa melakukan transaksi, itu nggak kejadian begitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita survive nih sekarang ini ya. Tetapi sampai kapan kita bisa survive, kan gitu pertanyaannya ya kan? Betul. Di era globalisasi ini tidak pernah ada satu negara yang bisa hidup sendiri ya. Karena apa? Karena kita harus jualan ke negara lain gitu kan, dan kita harus membeli dari negara lain gitu kan. Nah, impor. Yes, betul. Nah, kalau pembeli-pembeli dari negara lain itu tidak membeli barang kita, ya tentu saja kita juga nggak ada uang masuk. Kan? Nah, jadi itu yang dikhawatirkan yang terjadi dampaknya dari resesi global 3 negara itu kepada kita. Artinya mungkin kita nggak bisa jualan seperti biasa gitu, karena kebutuhan mereka itu menurun ya. Yang tadinya kita bisa jualan CPO, batu bara, nikel dan sebagainya gitu ya. Tapi karena di tempat-tempat negara-negara lain tersebut mereka sedang turun demand-nya, otomatis pembeliannya juga turun, dan itu berarti uang masuk kita juga turun gitu. Oke, betul sekali. Jadi itu dari sisi gambaran besar ya. Mungkin gampangnya nih kalau buat Sobat One Shield ya, sebenarnya sama aja ya antara negara dengan kita sebagai perorangan gitu. Kalau misalnya kita dagang, kita udah punya banyak stok, tapi konsumennya kita nih lagi pada kesulitan, gak ada yang beli. Jadi akhirnya barangnya juga numpuk dan kita nggak ada pemasukan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Betul. Clear. Ini emang nggak salah nih kita mengundang Ibu Melda siang ini. Saya baru kali ini paham GDP dengan sangat mudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik mengenai investasi. Tadi menarik yang Ibu Melda bilang bahwa tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Ya, kita sebagai manusia juga kan tidak bisa hidup sendiri. Memang kita makhluk sosial ya, Bu ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke investasinya. Jadi gimana nih, Bu? Apakah kita harus tetap berinvestasi? Karena kan ada istilah pada saat resesi, cash is the king. Apakah itu berarti kita harus menyimpan semua uang kita dalam cash gitu atau bagaimana? Nah, istilah cash is the king itu muncul pada tahun 1900 awal ya. Belum lahir pasti, kita semua belum lahir. Ya kan? Nah, pada waktu itu terjadi resesi sangat parah di Amerika. Berpuluh-puluh tahun mereka harus berjuang menghadapi resesi. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa cash is the king. Karena kalau nggak punya cash, mereka nggak bisa beli roti, nggak bisa beli kebutuhan sehari-hari kan. Karena memang sulit gitu ya. Tetapi sekarang fenomenanya udah nggak seperti itu, karena resesi itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu resesi bisa berlangsung puluhan tahun ya. Kalau di kita akhir-akhir ini ya, karena globalisasi itu kan membuat perpindahan barang dan uang itu menjadi sangat cepat dan sangat mudah ya. Oleh karena itu kita lebih gampang untuk mencari peluang bisnis ke negara-negara lain dan cari duit tentunya ya. Nah, jadi biasanya resesi itu sekarang ini itu makan waktu sekitar 2 tahunan untuk selesai ya. Kita belajar dari krisis tahun 2008 ya. Bahkan nggak sampai setahun, mereka pada waktu itu kita 2009 akhir pun kita sudah recovery gitu. Terus udah gitu kayak yang kemarin waktu resesi COVID itu tahun 2020, 2021 kita sudah fine lagi gitu kan. Karena kita memang nggak pernah betul-betul berhenti beraktivitas. Nah, kalau sekarang menurut saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Warren Buffett, bahwa kalau ketika krisis itu cash is trash. Jadi cash itu sampah gitu. Jadi uang itu sampah kalau ketika kita resesi. Artinya apa? Artinya kalau kita nimbun uang ketika resesi, itu kita sendiri yang rugi. Jadi sebaiknya pada waktu resesi justru itu saat yang terbaik untuk kita investasi.
gitu kalau Oke, menurut ini beliau. kayaknya mengingatkan aku pada satu quote Opa Warren Buffett nih. Kayaknya beliau pernah bilang di saat market turun, oh saat orang lain takut itu saatnya kita greedy. Jadi Yes, istilahnya kalau market lagi turun, biasanya kan orang yes, deg-degan atau ya, sell at loss gitu ya, panic ya, selling gitu. Nah itu justru saatnya kita untuk beli. ya, betul, betul. Oke, Nah, opa ini cie, ilmunya banyak. Oke, kalau gitu berarti jawabannya walaupun resesi justru kita harus tetap berinvestasi karena kalau yes, kita simpan dalam bentuk cash value-nya malah turun dan yes, nggak jadi apa-apa. Mungkin yes, ya ibarat tadi jualan ya sebenarnya jadi kayak stok mati aja ya Bu ya gitu ya, sih cash ya. ini gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya di mana sebaiknya kita berinvestasi? Mm-mm. Eh, di mana aset yang mau kita beli itu Hmm, tergantung kepada ya seperti biasa kalau pelajaran profil financial risiko. planner kan. Pertama, tujuan keuangannya apa, yang Ya. kedua risk profile-nya seperti apa, terus yang Hmm, ketiga waktu waktu yang mau dicapai itu berapa panjang. Oke. Jadi kalau kita memang masih punya tujuan-tujuan jangka panjang, ya nggak ada salahnya kalau kita sekarang tetap konsisten untuk investasi untuk tujuan jangka panjang. Misalnya kalau kita mau beli properti untuk tujuan jangka panjang, kalau sekarang properti lagi banyak yang diobral gitu ya, itu Hmm, saat betul. terbaik untuk beli properti misalnya. Kalau saham saya melihatnya belum tepat sekarang untuk kita masuk karena belum bottom nih, belum bottom. Uh, Hmm. Bottomnya mungkin masih agak-agak bisa di 59 ya, mungkin Ya. ya. Jadi 5.900. Jadi agak sabar dulu ya kalau mau masuk ke saham. Tapi kalau memang kita untuk membeli di jangka panjang gitu ya, untuk persiapan pensiun atau untuk kita nanti masa tua gitu ya, membeli saham ketika harga lagi jatuh itu kan juga pilihan yang tepat gitu. Cuman Betul. tadi jaga-jaga timingnya, kita nanti Ya. beli maunya di harga paling murah banget nih, di harga bottomnya banget nih gitu, baru kita beli banyak-banyak gitu. Uh, Oke. Nah, tapi dua tipe mungkin ya Bu ya kan di luar sana kayaknya ada sobat One Shield juga yang istilahnya tuh menabung saham. Jadi pakai cara dollar cost averaging yang pokoknya begitu dapat gajian gitu dia langsung sisihkan untuk ya, investasi beli saham tanpa betul. melihat situasi market gitu karena dia percaya dengan perusahaan atau emiten yang dia beli ini memang secara fundamental bagus gitu. Oke, ya ada juga yang begitu ya. Silahkan aja, pilihan ya, pilihan. Ya, betul sekali. Oke. Nah, itu tadi kita bahas satu-satu ya, Bu ya, Ya, instrumennya. Tadi kan properti, saya setuju nih, soalnya properti kayaknya di daerah saya juga di Kelapa Gading itu banyak banget yang dijual, dan rata-rata lagi butuh uang. Bahkan teman saya pun ada yang punya apartemen di area Jakarta Barat gitu, harganya sebetulnya 2,4 M, tapi ketika dilepas ke market, agent tuh balik lagi ke dia, ini ada yang mau bisa langsung bayar cash, tapi harganya cuma jadi 50%. oh, Gitu. Jadi oke, memang lumayan, lumayan banget kayaknya ya, lagi diskon besar ya untuk properti. Nah, kemudian sekarang kita masuk, mungkin aku bahas ya, satu-satu instrumennya ya Bu Melda ya. Aku ya, sebutin satu-satu, terus minta Ibu info plus minusnya. Tabungan Bu, ya, gimana dengan tabungan? Karena kan tabungan sekarang bunga naik terus nih. Akhirnya mau tidak mau ada beberapa bank kayak bank digital juga menaikkan bunga tabungan. Apakah boleh saya taruh uang di tabungan tapi yang bunganya tinggi? mm. Tabungan itu setinggi-tingginya bunga tabungan itu rasa-rasanya paling-paling tiga 3% itu pun sudah untuk tabungan yang berapa 1 M kali ya. Gitu ya. Kalau tabungan yang kayak 100-200 juta aja sih rasanya ya biasa-biasa aja ya. Uh, Artinya tabungan itu menurut saya bukan wahana untuk investasi ya. Tabungan itu untuk kita membentuk dana darurat itu lebih tepatnya. Atau tabungan itu untuk kita menunggu timing kayak tadi timing kapan kita mau beli saham. Nah itu kita menabung dulu nih sambil nunggu harga Betul. bottom nanti baru kita beli banyak-banyak gitu ya.